Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aidil Fikri dan Muhammad Afitan Sari akan menjelaskan tentang akad ran. Akad ran secara etimologis, al-ran berarti tetap dan lama, sedangkan al-hadis berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Akad ran dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runggahan. Dalam Islam, ran merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah syara, yang dimaksud dengan ran adalah menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Dasar hukum ran. Para ulama fikih sepakat bahwa ran boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh si piutang. Menurut hadis kesepakatan pakar fikih, peristiwa Rasulullah baju besinya adalah kasus ran pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat dan hadis-hadis. Para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad ran itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Dalam rangka hubungan antar sesama manusia, para ulama telah mencatat boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari ablat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Selanjutnya yang C, rukun rahan. Yang pertama ada yang menggadaikan atau ar-rahin. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua, penerima gadai atau al-murtahin. Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Yang ketiga, barang jaminan atau al-marhun. Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang keempat, utang atau marhun bihi. Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sigat, ijab, dan qabul. Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. D. Syarat rahan. Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah: yang pertama, para pihak harus berakal. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak dalam paksaan atau terpaksa. Syarat yang terkait dengan utang adalah: yang pertama, utang merupakan hak yang harus dibayar. Yang kedua, jumlah utang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan, atau jumlah utang tidak boleh melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Yang ketiga, hak utang harus jelas. Aplikasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah.
Yang pertama, rahan emas. Menurut teori bahwa pembiayaan gadai emas pada Bank BNI Syariah termasuk pembiayaan produktif, yang mana bank memberikan pembiayaan sebagai modal setelah nasabah menggadaikan emasnya sebagai jaminan. Yang kedua, rahan tasjili. Rahan tasjili adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang tersebut jaminan atau marhun, tetapi berada dalam penguasaan atau pemanfaatan rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Rahan ikor atau rasmi merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Dalam konsep fidusia tersebut, di mana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.